Kenapa sakit yang hanya berapa orang di dunia, kok kenanya di saya? Pada waktu saya didiagnosis, dia sendiri yang pertama, dokter itu yang tahu bahwa saya kena HIV. Hanya beberapa orang yang sakit di dunia. Belum ada obat. Dan mereka sudah mau vonis. Ya. Terus gak ada harapan kalau udah hampir setahun. Seperti mayat hidup. Ya itu muka saya pucat, sudah kulit bungkus tulang. Beberapa Tuhan berdoa aja bukan untuk sembuhan. Lah terus Persiapan untuk penguburan ya? ada beberapa juga Mbak Tuhan mempersiapkan istri saya kalau suatu waktu saya dipanggil yang Saya frustasi kalau misalnya kayak gitu. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang ketika kita masih muda, kehidupan kita ini persis dengan pion ini. Bisa bergerak kemana-mana, tapi memang tidak terlalu panjang langkahnya karena keterbatasan umur, keterbatasan dana, dan apakah seperti itu Pak Andre, kehidupan masa muda Anda? betul, betul. Gimana, masa muda Anda dihabiskan di kota? Masa muda saya waktu SMA, Aha. saya sudah tiap hari dugem. Wish. Anda tinggal di mana sih Pak? Waktu itu saya di Surabaya. Surabaya. Oh, jadi mulai SMA, Anda sudah mengenal yang namanya dunia gemerlap itu? Sudah. Jadi karena teman kos saya juga teman-teman yang sudah di atas saya umurnya pekerja. Ya. Mereka biasa mabuk. Jadi saya ikut mabuk juga. Oke. Ikut ke dunia malam, ikut main perempuan pada itu. Oke. Jadi waktu sekolah pun saya sering masih dalam keadaan mabuk meskipun teman-teman tidak tahu. SMA Anda masuk sekolah dalam kondisi mabuk? Ini masih merah semua. Iya, iya, iya. Orang kalau minum pasti kadang sampai leher. Merah, jadi saya waktu mau pagi mandi itu air itu kayak enggak nempel. Iya, iya, iya. Saya ngalami seperti itu. Dan jadi, keringat pun yang keluar baunya aneh, karena kan alkohol ya? Iya, jadi lu minumnya kan pagi jam 12, jam 1 malam. Jadi teman-teman kos itu masih tidur bisa Pak, karena mereka jam 8, saya jam 6 sudah mulai siap-siap sekolah Pak. Oke, padahal maaf kata, Anda tidak akan beda dari pion ini karena masih SMA kan? Ya. Keterbatasan dana, waktu, masih harus ada jam sekolah yang sedemikian mengikat, tapi Anda sudah keluyuran ke banyak arah yang sebenarnya belum pantas untuk Anda ketika waktu itu ya? Itu. Setelah itu Anda lanjutkan dengan kuliah? Saya enggak kuliah, Oke. cuman saya sempat, saya waktu itu mendaftar di Trisakti, sempat saya keterima, cuman kebutuhan orang tua untuk pembayaran itu enggak mencukupi. Oke. Akhirnya saya bekerja di Jakarta. Anda ke Jakarta bukan untuk kuliah, tapi untuk bekerja akhirnya? Nah, selama bekerja di Jakarta, kembali kehidupan seperti itu. Masih? Oh iya, Jakarta jauh Ya. 2-3 kali lipat lebih gila dari Surabaya. Ya, pada waktu itu saya mengalami begini. Saya kerja jam 8. Ya, teman-teman itu teman-teman dugem semua. Office hour ya? Iya. Oke. Jadi saya bekerja, saya suka desain. Ya. Jadi pada itu saya juga desain baju, kaos-kaos polo pada waktu itu. Iya. Country Pista, itu kita setor kayak gitu. Jadi di rumah itu ya tempat kerja saya bersama dengan teman saya yang pemilik. Iya. Nah, jam 8 saya kerja sampai jam 4. Jam 4, jam 5 itu saya biasanya baca-baca koran ketiduran. Oke. Jam 9, jam 8 kita keluar. Oke, kerja di tempat lain ya? Makan dulu. Makan, terus dugem sampai pagi. Oke. Jam 3, jam 4 saya baru pulang. Jam 8 kerja, hampir tiap hari. Berapa tahun Anda lakukan Enggak seperti sampai setahun, hampir setahun lah. Tiba-tiba teman saya yang teman-teman dari Malang waktu itu, Ya. ya teman nakal, bertobat, dan dia mengajak saya ke gereja. Dia juga mabuk. Nah, pada waktu itu dia sudah bertobat duluan. Ketemu saya di Jakarta. Ya. Nah, posisi saya sebenarnya pada waktu itu sudah agak jenuh hidup, tapi nggak bisa keluar. Oke. Jenuh dengan kehidupan dugem, tapi nggak bisa nolak. Nah, saya ketemu teman saya diajak ke gereja, saya ngalami pertobatan pertama pada waktu itu. Saya ngalami pertobatan pertama, dan saat itu saya pulang ke Malang.
Oh, dari Jakarta pulang? Tiba-tiba, nggak ada angin, semua teman saya tinggal, nggak ada tempat pamit, nggak sempat apa, tiba-tiba Langsung ada istilahnya pergi? pulang ke Malang. Dan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar? Istilahnya Saya kan, nggak tahu pada waktu itu, hanya karena saya pertama kali kenal Tuhan yang benar itu, waktu itu seperti itu. ya. Nah, sampai Malang memang saya menemui ternyata mama saya kena kanker, dan nggak pernah bicara pada waktu itu. Wow. Jadi saya pulang tuh saya tahu kanker. Setelah pengalaman pertama Tuhan, saya sempat menjaga mama itu hampir setahun. Anda jadi orang lurus dalam tanda kutip karena mama harus Anda rawat. Juga. Maaf kata, Anda seperti benteng. Jalannya lurus. Baik lurus ke kiri maupun lurus ke Tapi saya masih belum ngerti, belum sampai apa-apa. Masih sebenarnya setahu saya. Yes. Tapi pada waktu itu saya ngertinya, oh saya itu sudah rohani waktu itu. Nah, waktu itu. Proses itu sampai mama saya meninggal. Oke. Sampai akhirnya saya mulai, kan background saya dulu sebelumnya juga pernah belajar fashion ya. Akhirnya saya mulai, setelah mama tidak ada, saya mulai ngerjakan di rumah, nggak boleh kembali ke Jakarta sama saudara-saudara. Dan dari rumah itu saya mulai merintis pekerjaan jahit baju perempuan. Oh, ada istilahnya kayak tailor made untuk wanita. Dan Anda berubah jadi anak Jakarta, berubah jadi Arema ya? Arema Malang ya, di situ ya? Kembali. Kembali. Puji Tuhan saya diberkati luar biasa. Dan saya pada itu saya menganggap bahwa inilah berkat saya pada waktu pertobatan. Yes. Nah, belum menikah waktu itu? belum. Pelanggan saya banyak pejabat. Tapi justru pada waktu di atas itulah saya teledor, saya jatuh lagi. Anda yang sebenarnya sudah jadi benteng ini dengan jalan yang lurus, Anda kembali jadi pion lagi. Iya. Karena gini, dari awal itu saya sendiri orang yang suka bergaul. Ya, sosialisasi. Iya. Dari mulai SMP, pergaulan saya dari banyak kalangan umur, ya. kalangan. Lah, pada waktu saya sukses, saya sendiri bergaul dengan banyak kalangan, banyak teman. Ya. Terus salah satunya yang itu banyak pejabat yang di rumah. Kadang-kadang langganan saya juga nggak waktu jahit, kongko di rumah. Ya. Siang-siang nganggur kayak ke rumah nanti godain nanti kayak gitu toh. Nah ternyata pada saat itu saya sendiri tergoda nggak sadar. Ya. Saya kembali merokok. Saya kembali lagi memfasilitasi teman-teman. Ada narkoba di rumah itu, kalau teman-teman nggak bisa narkoba. Waduh, home base ya jadi ya. Narkobanya Markas ya. ditaruh di rumah. Okay. Dan mereka pakai di rumah dengan bebas. Wih. Sewaktu-waktu. Walaupun saya tidak ada di rumah, teman bisa pakai. Wow. Saya pada waktu itu tidak sadar sama sekali. Keadaan seperti itu, pegawai saya ini tahu. Baru tahun lalu tuh saya diingatkan pegawai, saya ketemu pegawai saya. Yeah. Lu gila dalam waktu itu. Saya pikir-pikir, kalau hari ini saya ngelakukan itu, saya nggak berani. Yeah. Karena barang bukti di rumah tuh banyak. Betul. Dan siapapun pakai di rumah, bisa. Yang kena yang punya rumah kan? Tahu. Ya. Tapi saya nggak pakai loh. Oh iya, makanya. Saya istilahnya rumah Anda cuma dijadikan markas, orang lain buang sampah di situ, tapi Anda bisa kena efek sampah itu tadi. Ya, itu kehidupannya saya ngalami. Dan itu posisi saya, nah pastinya teman-teman pada waktu itu, ayo Landry dugem. Kita dugem lagi. Dipancing halus. Ya, sampai teman-teman, saya waktu itu nolak awal. Saya tolak pelan-pelan, tapi anak-anak, ayolah sekali-sekali, ayolah. Karena saya pernah dugem, ingat dulu. Kepingin. Kepingin waktu itu. Napak tilas ya? Iya. Kepingin, karena teman-teman malah dibuatin taruhan sama teman-teman. Kalau bisa ngajak Andri, dugem malam ini. Bil saya bayar. Itu sampai gitu. Saya bertahan. Tapi bobol juga. Iya. Saya sampai tertarik, saya kepingin dugem, akhirnya saya dugem. Nah, saya ada kepinginan sebelum berangkat itu kepingin hidup seperti kayak dulu, dugem lagi kayak gitu. Waduh. Nah, pada waktu saya mau dugem, tapi pada saat masuk di tempat dugem, saya nggak ada damai sejahtera. Karena saya sudah merasakan kuasa Roh Kudus selama ini. Yeah. Saya masuk gereja, Batang itu ruang ketenangan. Nah, saya nggak nyaman. Ada di area itu? Nggak nyaman. Akhirnya setelah beberapa kali saya mencoba, saya tetap nggak nyaman. Justru yang terakhir tuh saya sebagai jadi obat nyamuk. Teman-teman banyak yang protes kalau ada saya, malah saya bukan nggak make tapi membuat mereka bingung kan semua. Nah, pada saat itu saya tahu kebenaran. Saya tahu kebenaran bahwa gini,
pada saat saya dulu menikmati dugem, pada saat itu Pak benar, saya belum terima Tuhan. Ya. Saya bisa menikmati. Tapi setelah saya bertobat, saya merasakan kuasa Roh Kudus. Ya. Saya meningkati damai sejahtera. Dan hari ini, saya pada waktu itu saya kembali ke gereja. Oke. Damai sejahtera nggak ada juga. Wow. Gak enak semua. Mau Kosong ya? dugem nggak bisa, mau hidup kusuk di hadapan Tuhan nggak bisa. Nggak bisa punya nikmatan, nggak ada damai sejahtera. Karena Anda mungkin masih jadi amfibi di situ. Iya. Iya kan, masih ada di dua kaki, di dua perahu yang berbeda. Saya pada waktu itu saya nggak bisa tanya sama Tuhan, Tuhan ya gimana cara balik itu? Tapi saya teringat pada firman bahwa pertobatan nggak bisa kedua kali. Pada itu, nggak bisa dua kali. Ya. Saya 10 tahun ngalamin. 10 tahun. Dan perasaan tidak enak. Ya jadi saya perokok, ya wis tidak karuan kembali lagi. Kadang-kadang ya minum ada itu. Mau kembali lagi tidak bisa, saya kembali ke teman-teman Tuhan ya malu, ya kecampur semua. Ya. Pada waktu itu. Usia berapa Anda menikah, Pak Andre? Saya usia 32. 32. Jadi pada saat terjadi kekosongan dan kebingungan itu Anda menikah di situ. Iya. Oke. Ya, masuk pernikahan. Masuk pernikahan. Pada waktu itu ya hampir masuk pernikahan. Pada waktu itu saya juga ibaratnya pakai dua. Satu dari sisi rohani, saya juga waktu makanya dua kaki Anda yang amfibi soalnya kayak gitu ya. Ya itu. Itu. Tapi istri Anda secara kerohanian mendukung Anda untuk menjadi di area jalan yang benar itu tadi? Sebenarnya Mbak dukung. Istri saya itu dari keluarga pendeta hamba Tuhan. Saya kenal dari gereja pada waktu itu. Dalam waktu saya menikah pun saya dalam keadaan tidak dalam normal waktu itu. Maksudnya dalam arti keadaan tuh ya dua kaki itu masih. Masih di amfibi itu, di dua dunia yang saling menjatuhkan kiri dan kanan, antara terang dan gelap yang berusaha untuk menarik Anda kemana. Oke, terus perjalanan itu terjadi, Anda masih tetap bingung? Ada sesuatu kejadian yang membuat Anda... Pada waktu ya pekerjaan tidak karuan mulai. Saya juga masuk lagi terlibat, saya kan suka seni. Masuk lagi jual beli barang antik. Hamba Tuhan beberapa kali sudah bilang jangan main-main itu. Tapi saya nolak. Saya nggak main keris, saya nggak main apa. Ya nggak ada kuasa-kuasa tertentu ya. Tapi ternyata itu yang mengikat saya akhirnya. Jadi hancur semua. Dalam posisi hancur semua, saya dari pekerjaan saya sudah tidak sakit itu. Sakit apa? ITP. Apa itu? Idiopatik trombosit popea. Trombosit popea. Saya pada waktu itu saya nggak ngerti. Perut ini diare, nggak ada kesembuhan. Saya sering keringet dingin, ya. Saya sudah keliling dokter. Nggak ada diagnosis, nggak ada. Sahabat Kata Hati, kita akan lihat bagaimana kondisi tentang penyakit yang bahkan saya sendiri nggak pernah tahu penyakit apa itu, yang akan dijelaskan oleh Pak Andre sebentar lagi. Tetap di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Kembali di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, skak Pak Andre. Ini kayak Anda kena ITP itu tadi. ITP itu, maaf ya, bisa disembuhkan? Saat ini belum ada obatnya. Wow, seperti ini berarti? Betul. Anda kayak kena skak di sini? Betul. Gejalanya apa aja? Saya pada waktu itu nggak ada nafsu makan, diare, lemes, keringat dingin. Lemes itu saya nggak bisa apa-apa saya. Ya nggak ada aktivitas. Pada waktu itu pindah dokter, pindah singsai, pindah semua, nggak ketemu. Hingga suatu saat itu saya disarankan singsai untuk periksa ke dokter darah yang di Jalan Tidar tadi. Ya. Baru saat itulah saya tahu. Dan ini yang sejak kecil saya memang takut darah. Jadi pada waktu saya periksa itu, dengar pasien lain antri itu cerita tentang darah gini pun saya wis nggak karuan pada itu. Nyaman ya? Nggak nyaman. Pada waktu saya didiagnosis, dia sendiri yang pertama dokter itu yang tahu bahwa saya kena HIV, diterangkan kayak gini.
Dan pada saat itu hanya beberapa orang yang sakit di dunia. Oh, jadi ini penyakit cuma hanya beberapa orang di dunia yang sakit. Sehingga mungkin farmasi pun dimalas juga mencari obatnya karena cuma beberapa orang. Belum ada obatnya. Waktu itu coba-coba. Dan saya ngantri di dokter itu pulangnya dari dokter kadang jam 1, jam 2 malam. Dalam kondisi lemes, saya capek. Beberapa kali periksa sampai saya baru tahu benar-benar obatnya itu tidak ada itu setelah suatu saat itu saya sudah capek. Pulang dokter, saya maunya pulang ke Malang. Karena saya pikir besok cari di Malang aja obatnya. Ternyata cari di Malang nggak ada. Keliling. Adik saya di Surabaya, cari seluruh Surabaya nggak ada. Ternyata apoteknya beberapa meter dari rumah sakit itu memang khusus didatangkan. Inden. Dan itu bukan obatnya. Itu cuman sekedar memperpanjang memperpanjang kekuatan Anda untuk menahan penyakit ini. Sampai saya capek berobat. Dimanapun saya capek, habis semua. Jadi saya jual perabot barang di rumah habis. Gara-gara penyakit ini? Iya, habis semua orang kasihan itu saya sendiri nangis waktu itu. Saya marah sama Tuhan. Anda marah sama Tuhan? Saya marah. Karena gini, saya ini Kristen, keluarga Kristen mulai kecil. Saya ikut sekolah minggu. Nah, Tuhan tuh pengampun. Memang saya salah. Tapi kenapa sakit yang hanya berapa orang di dunia, kok kenanya di saya? Kok nggak orang lain? Bisa jadi. Nah, apakah Anda nggak pernah berpikir bahwa itu mungkin buah dari apa yang Anda lakukan di masa muda? Pernah. Kata itu. Nah, saya sudah terima ampun ya. Kok nggak didengar? Itu dia. Terus saya habis sampai rumah tuh habis. Terus cita-cita saya umur 38 pada waktu itu sekitar 37 38. Kalau sudah habis, badan tidak bisa apa-apa, masa depannya gimana? Ya. Itu usia Mas Anda, setelah itu pasti akan ada penurunan kan? Penurunan. Dari usia itu. Betul. Nah, saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Kenapa kok terjadi dalam hidupku? Dan itu dijawab oleh Tuhan? Kosong? Enggak. Tidak ada jawaban, tidak apa. Bahkan saya frustasi kalau misalnya kayak gitu. Bahkan sempat saya hampir setahun itu diranjang. Setahun? Hampir setahun. Seperti mayat hidup, nggak bisa apa-apa. Saya tidur. Tidak. Saya lemes. Ya. Saya nggak bisa beraktivitas, saya baru bisa makan kalau barang diangkat sama istri saya. Jalan pelan-pelan dengan udang. Tapi setelah itu ya habis gebrak lagi diranjang. Pada waktu itu muka saya pucat, sudah kulit bungkus tulang. Dan itu sudah berita itu tersebar di teman-teman di mana-mana waktu itu. Karena pada waktu itu sakit darah itu masih langka pada waktu itu. Dan mereka banyak orang memvonis. Terus nggak ada harapan kalau darah. Bahasa Malangnya mungkin kalau saya boleh jadi orang yang jahat akan berkata bahwa Andre ini nggak suwi nih. Iya. Nah, pada saat itu banyak hamba Tuhan mendoakan saya. Oh, datang istilahnya untuk melayani ya. Yang berdoa di radio pada waktu itu ya tiap hari banyak orang. Nah, saya sudah capek. Saya kadang nggak mau nemoni. Didoakan ya itu doa. Tapi nggak ada. Sama sekali tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat itu. Nah, itu. Wow. Jadi ada hamba Tuhan, kadang-kadang saya malah ngenes. Karena kadang-kadang cerita, kasihan istri anaknya. Waduh. Ini ada saya malah rontok-rontok. Nah, itulah mengapa saya itu marah sama Tuhan. Itu. Dan yang lebih lucu lagi adalah kayaknya yang dikirimnya adalah orang-orang yang bukan malah menguatkan Anda, tapi malah, wah Andre ini nggak bisa berfungsi nih jadi suami ini, nggak bisa berfungsi jadi ayah, habis-habisan, istri harus bekerja. Waktu itu pasti istri akan bekerja dengan paksa kan, karena Anda tidak punya penghasilan. Mungkin juga ada tambahan pola pikirku, kan curiga ada. Iya. Ya, itulah yang aku alami. Proses itu karena nggak ada jawaban. Pada saat saya lagi enak-enaknya, lagi bisa bangun. Saya sempat lari dari rumah.
Anda tiba-tiba punya kekuatan untuk Anda bisa bangun dari Kadang ranjang. saya gitu. bisa bangun. Anda bisa berlangkah, melangkah Langkah di jalan. bisa. Waktu itu Anda saya pergi dari rumah. Saya mabuk. Anda mabuk. Ya. Wow. Dan saya emang nggak pernah mabuk di rumah. Ya. Saya pulang pagi, saya nggak ada beritanya dengan keadaan mabuk. Istri marah-marah. Setelah saya mengalami pertobatan, baru cerita istri bahwa waktu itu rasanya itu kepingin namper pakai wajan. Karena semua orang hamba Tuhan lagi mendoakan, yang didoakan lagi mabuk. Saya punya mabuk, alasan itu kenapa? Saya nggak ada harapan waktu itu. Iya, betul. Saya nggak ada apa, saya kecewa dengan Tuhan. Secara mujizat tidak terjadi karena beberapa kali doakan tidak ada apa-apa. Secara medis juga tidak ada obatnya. Betul. Istilahnya Bu, kehidupan Anda itu ada di skakmat seperti ini, udah Anda terkunci di situ. Wow. Nah, yang terakhir beberapa hamba Tuhan berdoanya bukan untuk kesembuhan. Lah terus Persiapan untuk penguburan. ya, saya nggak nyalakan. Karena mereka melihat fisik saya, melihat keadaan saya, dan saya pun nggak ada harapan. Iya betul. Nggak ada obat. Saya nggak nyalakan mereka. Jadi ada beberapa juga hamba Tuhan mempersiapkan isi saya kalau suatu waktu saya dipanggil. Karena saya pikir juga sebagai hamba Tuhan mereka juga harus jujur bahwa tidak selalu mereka harus memberikan harapan-harapan sembuh. Kan, oh bisa sembuh, bisa sembuh. Tapi setelah berulang-ulang mungkin jawabannya adalah Andre. Karena bukan berulang toh. Hitungannya tahun. Iya. Nah, itu. Tahun. Dan Anda sempat tergeletak di ranjang dalam konteks maaf kata kayak Anda mayat hidup, istilahnya tidak orang-orang berfungsi. bilang mayat hidup. Betul. Aduh. Dan maaf. Apakah itu pengaruh juga dengan gigi? Karena saya melihat bahwa ya. Jadi pada saat itu gigi saya itu habis. Iya. Habis pada itu. Terus pada awal-awal banyak orang bilang dibetulkan, ditempel apa. Saya nggak ada duit. Mau untuk nembel, untuk yang lain itu lebih penting. Jadi saya nggak nembel. Cuman puji Tuhan hari ini saya nggak pernah sakit gigi, jarang. Sampai hari ini. Dan hari ini saya nggak kelihatan ompong, meskipun ompong seperti ini. Kok bisa jadi mengefek dari darah ke gigi, gimana ceritanya Pak? Karena autoimun itu nyerang dimanapun bisa. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa ditebak. Salah satu saya ke darah dan akhirnya ke gigi semua, habis semua. Nah, setelah saya mengalami seperti itu, mertua saya juga seorang hamba Tuhan. Pada suatu saat itu memaksa saya mengikuti suatu camp pria. Kondisi Anda sakit malah disuruh ikutan camp pria. Saya sebenarnya paling nggak suka seminar-seminar kayak gitu tuh. Ya. Tapi saya nggak ada daya. Dalam arti nggak ada daya itu gini, uang ya nggak ada, keadaan sakit. Terus sekarang mau diantar sampai mertua itu nginep di villa di dekat sana. Soalnya takut saya lari. Saya diperangkat itu jangan lari, ikut selesaikan sesi sampai selesai. Dan saya sendiri nggak bisa nolak. Saya berontak sebenarnya. Karena teman-teman juga yang jadi panitia teman-teman. Dan saya punya keluarga, malu dan seperti itu. Perasaan itu ada. Jadi saya pada waktu itu marah tapi nggak bisa melampiaskan. Ini semacam kalau saya boleh analogikan, Anda dulu sempat populer sekali sebagai seorang fashion designer, pemakai Anda adalah pejabat dan segala macam. Sekarang ini Anda tidak ada apa-apanya, bahkan Anda sakit yang tidak ada obatnya, dan Anda datang ke sebuah acara harus diantar dengan mertua. Itu lumayan loh, Pak. Secara harga diri itu sampai di titik paling dasar. Dan nginep. Kayak anak kecil ditungguin oleh orang tuanya. Kan? Dan itu di hadapan teman-teman saya. Yes. Tapi begitu saya si pembukaan, saya dilewat Tuhan. Wow. 3 hari saya benar-benar Apa yang Anda rasakan waktu itu? Saya cuma fungsi Anda sebagai laki-laki dipulihkan dalam tanda kutip. Mindset saya dirubahkan. Lewat itu saya boleh mengerti. Jadi pola pikir saya itu berubah. Yang dulu saya marah sama Tuhan seperti itu.
pada saat itu saya bisa dimengertikan dengan hikmat Tuhan bahwa saya orang pilihan. Kenapa kau orang pilihan? Karena kamu hanya beberapa orang dari dunia ini yang mengalami sakit itu. Supaya kamu merasakan mujizatku. Kalau kamu nggak sakit, saya tidak akan merasakan kuasamu. Itu yang saya terima. Justru di tengah penderitaan, sinar Anda sebagai berlian sekian karat ini akan muncul. Ya. Yes, Tuhan. Kondisi saya masih lemah. Ya. Yes, saya terima, Tuhan. Saya mengucap syukur, saya terima kasih pada Tuhan. Dan dulunya saya menghujat, saya mengalah Tuhan. Saya terima kasih bahwa saya mengucap syukur saya diizinkan mengalami sakit ini. Okay. Nah, setelah camp 2 bulan kemudian, saya sempat terbaring lagi. Okay. Kayaknya nggak ada jawaban ya. Istilahnya Anda sampai harus kembali lagi ke level di mana ada. Mungkin pada waktu itu saya merasakan badan saya memang Drop. Tapi pola pikir semua itu roh itu beda. hidup. Mentalnya udah jadi mental Hidup. pemenang. Pemenang. Hidup. Dan saat itulah Tuhan berbicara, ampunilah musuh-musuh. Saya ngundang teman-teman musuh-musuh saya. Saya istri saya undangan semua. Saya minta ampun, saya mengampuni. Tapi di luaran taunya saya mau berangkat. Oh iya, kayak orang pamit ya istilahnya ya. Undang semua. Wah, ini mau berangkat nih, mau pamit nih. Iya. Makanya minta maaf itu bukan karena pikirnya bahwa Andre udah nyerah, udah kalah, mau minta maaf supaya nanti matinya tenang. Nah, tapi saya dapat pikiran, lakukan pengampunan musuh. Minta ampun. Nah, proses itulah yang menjadikan saya nggak tahu, tiba-tiba saya bisa berdiri, saya nggak lepas obat, bisa-bisa. Pada waktu itu kan saya sempat anfal 3 kali. Pada satu anfal saya bisa teriak sama Tuhan, meskipun nggak ada jawaban, nggak ada respon. Teriak saya, Tuhan kasih ono kesempatan 1 kali lagi. Saya mau melayani Engkau. Nah, setelah saya tuh nggak sadar ya, saya bangun, saya mulai masuk pelayanan. Jadi saya ikut jadi panitia di camp itu juga selanjutnya. Tapi saya didampingi dokter, didampingi jadi saya nggak boleh capek. Okay. Jadi teman-teman memfasilitasi saya untuk pelayanan. Dan teman-teman ternyata banyak yang banyak melihat perkembangan saya. Lundre, badanmu sudah gemukan. Dagingnya sudah kelihatan merah. Tambah muka, tambah padang muka. Dia teman-teman tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu reaksi dari teman itu banyak, teman-teman rohani. Nah, ini jadikan aku juga semangat. Ada progres ke arah yang positif. Nah, mulailah saya mau bayar harga, saya melayani. Saya nggak tahu, nggak punya apa-apa, saya nggak ada kerjaan pada waktu itu. Rohani saya juga, pengetahuan firman saya juga biasa-biasa, nggak menonjol. Teman, saya memikir ada itu, saya harus menepati janji saya bahwa Tuhan punya rencana untuk kehidupan saya kedua. Nah, memasuki kehidupan saya kedua, saya mulai pelayanan. Saya nggak pernah memikirkan terlibat pelayanan yang terlalu jauh. Nah, pada setelah beberapa bulan saya mengalami kesembuhan, saya kan doa pagi dengan istri di gereja. Sepulang dari doa pagi gereja, saya berbincang-bincang dengan pendeta muda. Kebetulan gembala saya ada pelayanan di Belanda. Dan pagi itu kami berbincang-bincang tentang anak-anak. Anak-anak yang terutama anak-anak Kristen yang nggak bisa mendapat pendidikan yang layak. Nah, dan di saat itu kesempatan saya diminta tolong sama pendeta muda itu untuk mendaftarkan seseorang anak jemaat yang nggak punya, suruh nyarikan sekolah. Nah, ternyata di tengah-tengah perbincangan itu, hamba Tuhan, gembala saya yang lagi di Belanda, telepon. Dia semalam dapat visi dari Tuhan bahwa harus didapat perintah untuk memperhatikan anak-anak tentang pendidikan, tentang kerohanian. Klop.
Saya pada waktu itu menganggap pertama kali saya merasakan ini komunikasi, saya belajar komunikasi lewat orang lain. Ya. Siangnya saya daftarkan, tapi daging saya gedumbel sama istri. Ya. Aku ini baru selesai paras, gak punya kerjaan, gak punya duit, lah kok disuruh daftarin anak orang, kayak gitu. Nah, tapi saya mau belajar taat waktu itu, karena saya berjanji Tuhan mau pelayanan waktu itu. Nah, akhirnya saya melayani di suatu sekolah Kristen. Tapi sekolah ini muridnya itu anaknya tukang beca, anaknya tukang bangunan, anaknya pemabuk, anak yang orang tuanya nggak jelas. Dan guru-gurunya itu gajinya cuma 1/4 UMR. Waduh. Dan itu sudah 25 tahun. Saya pada waktu itu digerakkan Tuhan, saya dengar, dan istri, layanan. Jadi saya ngajar volunteer. Wow. Saya ngajar tata busana, volunteer. Dan istri ngajar bahasa Inggris, volunteer. Di sekolahan itu tadi? Iya. Saya nggak tahu. Wis Tuhan, pokoknya saya mau ngajar di situ. Nah, saya melayani di situ, dan gereja kami akhirnya mendapat tempat pelayanan tiap hari Jumat. Nah, saya nggak ngerti Roh Kudus pada itu. Yeah. Hanya perkataan Roh Kudus tahu. Tapi Roh Kudus yang punya kuasa itu saya nggak tahu. Nah, pada saat hari Jumat, kebaktian gitu ya, mereka kan dari seberang tuh. Yeah. Mereka kan hidupnya nggak benar. Begitu ada Roh Kudus, kenapa kok bisa dilawat semua? Saya belajar pada itu. Yang biasanya bantengan iso kalap, bisa dilepaskan, iso dianu semua. Nah, pada saat itulah saya mengerti bahwa Roh Kudus itu hidup. Mungkin selama ini saya di gereja pernah melihat orang dilepaskan, tapi orang dewasa. Yeah. Ini anak SMP yang nggak ngerti background apa-apa, begitu dilawat kok bisa terima. Nah, saya bisa baru mengerti bahwa Roh Kudus itu dahsyatnya luar biasa. Keseruan dari pemulihan, keseruan dari cerita-cerita Pak Andre ini akan kita lanjutkan. Tetap di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Kembali lagi di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Kalau mungkin Anda dapat hal yang positif dari Kata Hati, silakan di-share Kata Hati kita ke teman-teman Anda, ke kerabat Anda, ke keluarga Anda. Sahabat Kata Hati, kita masih bersama dengan Pak Andre yang berasal dari Kota Malang, yang mengalami sebuah penyakit yang aneh, namanya adalah ITP. Dan itu urusannya sama trombosit darah. Ya. Manusia normal trombositnya harusnya berapa, Pak? Minim 160.000. Minim 160.000. Ya. Pak Andre? 9.000 waktu itu. 9.000? Ya. Per hari ini 19.000. Oke. Tahun lalu saya pernah ngalami cuma 4.000. Ketika trombosit itu sampai serendah itu, apa yang akan dialami oleh manusia? Dan hal-hal apa yang jangan sampai terjadi pada manusia dengan trombosit yang serendah itu? Pembuluh darah pecah semua. Okay. Jadi pada waktu itu dokter jangan main sama anak-anak. Karena betul gini pecah. Sekedar diceples gitu aja dia bisa pecah. Nah, kalau pembuluh darah yang fatal, yang otak, ya saya berangkat. Oke. Nah, saya nggak boleh luka. Tidak, sampai hari ini tidak boleh luka berarti? Harusnya medisnya. Karena kalau luka jarum, darah ini nggak bisa berhenti. Dan darah saya cair, warnanya seperti pepaya. Warnanya seperti pepaya, merah keurinsan gitu ya? Dan capek. Gampang lelah itu? Nggak bisa apa-apa, lemas. Seluruh badan pecah semua. Dalam arti itu seperti orang kena cubit atau kena pukul, memar, itu seluruh badan. Pecah itu berarti pecah. Oke. Itu. Nah, kalau di tengah pandemi seperti ini, dengan pandemi COVID dan segala macam, gimana cara Anda menjaga kestabilan tubuh Anda ini, Pak? Pertama saya mindset dulu. Saya harus betulkan dulu bahwa hari ini itu saya masuk dalam rencana Tuhan. Saya sakit, itu rencana Tuhan. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada saya,
kalau saya mengalami kekhawatiran, kalau saya mengalami ketakutan, Ya. Dre, aku sudah membebaskan kamu dari hidupan kedua, udah kasih hidup kedua lah. Masa hanya seperti ini kamu gak percaya? Mindset. Walaupun saya pribadi bisa kena, Ya. bisa kena. Tapi kalau saya kena corona, saya tetap harus jadi berkat di tempat itu. Wow. Jadi ketika rohani dipulihkan, mentalitas dan mindset Anda dipulihkan, fisik Anda dipulihkan. Betul. Walaupun itu tidak disembuhkan ya. Betul. Anda cuma sekedar dipulihkan. Karena berarti saya diutus ke sana. Ya. Saya ada cerita, saya ngalami sudah. Ngalami ini nggak pernah sekali, berkali-kali. Jadi saya sempat pernah berapa tahun yang lalu stroke ringan. Stroke ringan. Wah. Nah, saya ke dokter. Dokter meriksa ada ATP. Nah, Bingung. Mana yang dibutuhkan? Karena harus hati-hati. Dan saya harus bed rest. Tapi pada saat yang bed rest, kan pada waktu itu saya sudah masuk layanan. Banyak. Tapi saya mau sebelum berangkat, saya mengucap syukur, saya minta ampun buat Tuhan. Tuhan kalau ada yang salah, karena saya nggak jaga, saya kena stroke. Tapi hari ini Tuhan izinkan, saya tetap mau jadi berkat di rumah sakit. Saya mengucap syukur Tuhan. Nah, jadi pada waktu saya bed rest, saya karena gaya hidup saya di full gas sharing, saya sharing. Beberapa sing besuk malah ini sing besuk sing anu yang menguatkan siapa, yang dikuatkan siapa sebenarnya kan. Nah, konteks itu saya sendiri pada waktu itu nggak ada uang untuk opname, dan bersamaan dengan itu terus terang memang sebelumnya itu ada seorang hamba Tuhan dari desa. Dia mengalami brooding. Oke. Nggak karuan, nggak ada duit. Dia brooding sampai pecah. Kelihatan nih, darah muncul ini. Saya pada waktu sebelum sakit itu saya sempat bincang dengan hamba Tuhan. Ya apa ya cara ngumpul orang dana supaya Saya baru tahu setelah sakit itu, berarti pada waktu itu saya kena stroke itu supaya bisa mengumpulkan orang. Nah, tiap hari makanan banyak, dan uang ada yang masuk. Saya buat operasi itu. Makanan saya kirim ke. Jadi Anda cuma sekedar pemantul ya. Nah, Anda diberikan tapi ada pantulkan kembali kepada hamba yang Tuhan yang sakit itu. Tiba-tiba ada pasien datang ke tempat saya. Dia seorang pasien yang kenal dengan teman saya yang pas itu nganterna. Dia tahu ada temannya yang saya ini yang stroke, dia mau menghibur karena dia sudah kena stroke. Saya sharing-sharing gini, ternyata teman saya SD. Baru tahu. Dan malam itu sampai jam 11 malam di kamar saya, suatu perjumpaan saya sharing tentang firman Tuhan. Nangis. Dan pada malam itu, hari terakhir, saya besok pagi itu harus sudah boleh duduk. Jadi saya didiam duduk, nggak bed rest. Dan pagi-pagi teman saya datang ke kamar saya. Saya sharing hari Minggu itu. Saya sharing sampai dia mau terima Tuhan. Wow. Dia nggak mau terima Tuhan, tapi tempatnya enggak. Saya yang kelas 3 waktu itu. Iya. Tempatnya enggak memungkinkan. Banyak orang yang sebelah di teman saya. Kamarnya banyak isinya. Akhirnya saya ke kamarnya dia. Jauh masuk lorong. Di kamarnya dia saya doakan, saya terima Tuhan Yesus dia. Wow. Nah, dia nangis-nangis saya. Di saat saya doakan dia terima Tuhan Yesus, di kamar saya gaduh. Dokternya visit. Dia tanya pasien saya, enggak ada. Satu rumah sakit perawat dimarahi semua. Kok hilang ini? Karena ini membahayakan. Stroke dan ATP itu enggak iso pertubuhan. Jadi sampai seluruh suster itu dimarahin. Nah, kebetulan saya setelah mendoakan saya pulang kembali ke kamar. Ketemu dokternya mau pulang. Papasan itu. Loh, kamu dari mana? Siapa yang nyuruh keluyuran? Aku hanya nyuruh kamu istirahat. Duduk. Ya sudah, kamu sekarang pulang lah, gak nurut saya. Sekarang pulang. Emosi dokter, ya. Istilahnya seperti itu. Saya sampai di kamar diparani suster. Lalu tadi dokter bilang, suruh pulang. Lalu terus gimana?
Ya pulang ya, ditingkes aku. Lalu terus ini pembayarannya besok aja enggak apa-apa. Dalam sejarah itu masuk bisa keluar hari Minggu, keluar tanpa bayar nggak bisa. Iya. Ya keluar. Teman-teman ketemu di jalan, loh Dre kau pulang? Ya puji Tuhan aku hari ini sudah selesai. Nah, berarti pada waktu itu beberapa kali juga dalam keluarga saya yang alami mindset ini dirubahkan. Saya seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dimanapun keadaan, gimana pun harus tetap jadi saluran berkat. Ya. Nah, karena lewat itu, lewat suatu sakit, lewat suatu Tuhan bisa taruh saya dimanapun untuk jadi berkat. Nah, itulah yang menjadikan saya hari ini corona. Dan tapi saya juga nggak memainkan menantang maut lah. Menantang maut, saya menghindar. Saya kalau nggak penting nggak. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga 5M. Saya nggak nantang itu. Saya kalau nggak butuh ya nggak keluar. Jadi sebenarnya sampai sekarang saya bisa simpulkan bahwa Anda belum sembuh. Belum, medisnya. Anda masih sakit. Betul. Tapi Anda merubah mindset Anda. Jadi sakit itu adalah bahan Anda untuk menunjukkan jalan kebenaran, Betul. jalan kehidupan, memperbuat orang lebih percaya lagi, lebih benar lagi. Saya beberapa kali ada setiap ke dokter, mereka marah. Karena saya ke dokter sendiri, naik kendaraan sendiri. Saya nggak boleh naik kendaraan. Oke. Nggak boleh harus didampingi hidupnya, seumur hidup harus minum obat. Saya nggak minum obat sama sekali. Dan puji Tuhan, saya nggak pernah kepikiran saya juga bisa melayani sampai di Malaysia, sampai sampai pedalaman, lintas negara gitu ya. Pedalaman Sulawesi, dan tak pernah dalam hidup saya terpikir seperti itu. Saya dikirim pelayanan di Nusa Kambangan, itu tidak pernah saya kepikir. Dan tidak pernah dengan cara yang nggak masuk akal. Saya sendiri pelayanan di Malaysia gara-gara kenal napi Malaysia kena narkoba. Dia kenal Tuhan di napi. Tapi kenapa dia bisa pilih saya untuk menginjili keluarganya? Ada cerita yang panjang. Ya. Saya juga sampai diutus ke misi ke pedalaman. Itu saya nggak pernah. Dalam arti saya pada waktu diutus itu dalam keadaan bukan saya seorang yang ngerti firman, bukan. Saya masih belajar. Tapi pada waktu, kenapa kok saya berangkat orang 5 pada itu? Ya. Yang 4 ini hamba Tuhan. Pada waktu itu yang dilayani 15 gereja. Berarti harus membagi. Ya, betul. Betul ya? Nah, karena pembagian ini nggak bisa adil, kita sepakat. Nanti tampil di sana, di Mamasa, hamba Tuhan yang dari 15 ini, siapa saja yang mau dilayani. Dia yang milih. Nah kok saya pilih, ada orang hamba Tuhan pilih saya nggak ngerti pada waktu. Mama saya nggak ngerti karena perjalanan itu hampir 1 hari dari Makassar. Dari Makassar, betul. Nah, ternyata saya masuk lagi ke pedalaman lagi. Itu harus 1 hari perjalanan. Naik sepeda motor. Tidak ada listrik, tidak ada signal. Dan pesan dokter adalah Anda tidak boleh capek-capek. Betul. Dan saya bukan orang yang ngerti firman hari ini seperti hari ini pada itu. Saya takut. Saya didoakan teman-teman. Loh dari Tuhan sendiri yang pilih. Loh Tuhan aku sih Tuhan. Apalagi dengar di sana itu kampungnya itu anti Kristen. Terus malamnya ada hamba Tuhan lagi nunjuk saya lebih dalam lagi. Di daerah yang terpencil yang suku menyembah patung, menyembah batu dan pohon. Ini berus otak ini pada waktu pikiran saya, aduh Tuhan kok kenapa sih kok taruh sini? Kalau saya ditinggal pun saya nggak bisa apa-apa, karena uang yang nggak berlaku. Terus signal nggak ada, saya nggak tahu jalan, melewati berapa gunung. Tapi puji Tuhan, Tuhan pimpinan Roh Kudus luar biasa. Saya dijamu, saya sempat kaget. Pemikiran saya di sana kayak gini-gini ternyata nggak terjadi dan Tuhan luar biasa lah. Saya bisa melayanan pertama kali saya pelayanan di pedesaan, Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus. Itu saya nggak. Sampai hari ini saya masih diundang, tapi saya belum sana. Nah, dari proses itulah saya sendiri mengerti bahwa Roh Kudus itu dahsyat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu bisa kirim kemanapun.
Kalau seandainya ada sahabat kata hati yang sedang melihat kita saat ini sedang mengalami masalah yang seperti Anda alami, mungkin sakit penyakit, atau mungkin malah sakit penyakit yang seperti Anda yang juga tidak ada obatnya. Apa yang pengen Anda katakan buat mereka? Totali percaya. Gak bisa ngomong. Totali. Mindset harus dirubah. Harus pertama harus menerima Tuhan dulu. Mengalami perjumpaan pribadi. Tapi saya hanya bisa bercerita tentang itu. Untuk kelanjutannya biar Roh Kudus yang pimpin. Gitu. Karena belum tentu cara saya apa yang saya alami terjadi. Ya. Tapi yang pasti kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti dahsyat. Dia taat, dia mau dipimpin, dia pastilah Tuhan membuka. Bahkan lebih dari saya yang alami. Ya, intinya apa? Mengalami perjumpaan dulu. Yes, alami perjumpaan itu sehingga itu akan mengubah mindset Anda. semua. Betul. Pola pikir tubuh orang ini dirubahkan semua. Mulai dari dalamnya dulu, dari rohaninya dulu akan masuk ke area mental, masuk ke area fisik. Betul. Itu semua nanti akan dipulihkan dan ketika Anda dipulihkan maka Anda akan jadi pemulih juga buat orang-orang di sekitar Anda. Tahun lalu saya pernah opname lagi juga. Tahun lalu? Gara-gara saya tiba-tiba darah tingginya naik, tekanan darahnya naik. Saya ke dokter. Ternyata dokternya lihat tekanan darah saya naik. Saya cuma dikasih obat dipin. Oke, itu menurunkan. Sederhana sebenarnya, nggak usah ke dokter nabi sapi karena dokter itu melihat saya punya ATP. Iya. Di otak-atik ATP saya. Iseng ya. Nah, ini harus gini ini suruh minum obat. Obat ini yang menjadikan malah tekanan saya tinggi, gula saya tinggi, hampir 300. Oke. Dan saya karena saya berhentikan total obat itu. Ternyata fatal. Saya masuk UGD. Di UGD saya dicek. Trombositnya hanya 4.000. Itu wis enggak ada harapan orang 4.000 itu sebenarnya bukan enggak ada harapan, ya harus sudah selesai. Skakmat seperti yang kita tadi lakukan. Itu tahun lalu. Saya minta ampun pada waktu itu Tuhan, tapi Tuhan saya percaya ada rencana indah. Nah, saya malam itu keluarga saya dan saya sendiri nolak harus transfusi darah. Saya bilang, saya nggak mau dimasuki darah orang lain. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit tantangan tidak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Saya pindah rumah sakit. 2 hari saya kembali normal, sehat. Dicek cuma 4.000, tapi ini normal. Nah, teman-teman yang besuk semua dalam pikiran dalam besuk banyak ngomong, wis anti geledak apa. Tapi begitu masuk kamar saya, mereka bisa, lu kok diguyuk cekakaan. Jadi malah kamar saya jadi anjang reuni. Teman-teman guyon nggak karuan. Nah, saya berbicara, saya bukan kesaksian yang berbicara, tapi mereka nggak usah bicara, saya cerita, mereka melihat sendiri bahwa 4.000, bahwa dokter pun nggak mungkin. Tapi UGD saya pun sudah mengangkat tangannya. Tapi saya bisa gembira, saya teriak. Malah ada teman saya, grup teman istri saya, merayakan ulang tahun di kamar saya, ada meternya. Itu ada saya ada fotonya. Hati yang gembira adalah obat ya. Gitu. Jadi suasana di kamar saya itu jadi reuni akhirnya. Rumah sakit jadi rumah happy ya. Iya, itu setiap kejadian, setiap saya masuk keluarga saya pasti ada keceriaan, ada guyonan. Betul. Bukan suatu sing enggak, tapi guyonan. Dan guyonan bukan guyon seperti ini. Kalau enggak karuan misalnya, kita guyonan. Nah, dari beberapa kali itu saya bicara bahwa Roh Kudus itu yang memampukan. Allah Tuhan itu yang dahsyat itu memampukan. Nah, semua itu jadinya intinya bahwa hati kita. Pola pikir dirubahkan, hati kita. Nah, terima kasih Pak Andre buat cerita yang menarik, cerita yang luar biasa, dan kami tetap mengharapkan bahwa di tengah keterbatasan Anda, di tengah duri dalam daging yang belum dicabut itu, Anda tetap masih bisa berkarya, tetap bisa memulihkan, tetap bisa memberikan efek yang positif buat kota Malang, kota Surabaya, dan kota-kota di sekitar Anda, bahkan sampai ke Indonesia. Sahabat Kata Hati, sama seperti dengan catur, kita bermain dengan mentalitas dan mindset di sini. Sama seperti yang tadi dialami oleh Pak Andre, bahwa
ketika sebuah rohani itu dipulihkan, maka mental dan mindset itu akan berubah dan dipulihkan. Demikian pula ketika mental, mindset diubahkan, fisik Anda yang mungkin sekarang sakit, yang mungkin sekarang kurang enak, yang mungkin sekarang mengalami sesuatu yang menurut dokter, menurut medis tidak ada harapan, tapi ketika mental dan mindset Anda sudah diperbarui oleh rohani Anda, maka fisik Anda pun juga akan dipulihkan. Jangan lupa untuk mendukung channel kita, untuk like, comment, subscribe, dan terlebih Anda boleh sharingkan, Anda boleh bagikan kata hati kita ini kepada orang-orang yang menurut Anda, wah ini pas nih kita bagikan, ini oke nih, ini bisa membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan, bisa membangkitkan mereka dan membuat mereka menjadi lebih positif lagi. Akhir kata saya Yohanes Albertus, kita tutup kata hati, biarkan hati yang berkata.